Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin wal marzuqin was sabirin was syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun wa la'allana minal muflihin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Zat yang Maha Ghafur, yang memberikan seluas-luasnya ampunan kepada kita semua. Kita harus optimis bahwa Allah itu sayangnya lebih sayang dibanding misalnya orang tua kita. Tidak boleh pesimis mengharapkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah suri tauladan, terutama berkaitan dengan rezeki. Nabi adalah manusia yang rezekinya luas, dan penuh dengan keberkahan. Di dalam sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hartanya 1.217 kilogram emas. Kemudian infaknya 1.251 kilogram emas. Lalu ada wakafnya 15 bidang tanah, masing-masing tidak kurang dari 25 kilogram emas. Jadi betapa kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, rezekinya banyak dan rezekinya penuh dengan keberkahan. Kalau sekarang Nabi itu adalah triliuner. Jadi hartanya di atas 1 triliun lebih, tapi infaknya lebih banyak. Oleh karena itu, mengawali khutbah ini, saya sebagai khatib ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah dengan cara buka pintu rizki yang barokah. Bukalah pintu rizki seluas-luasnya dan seberkah-berkahnya. Maka kita sering mengucapkan barakallah, ya. Tidak bilang razaqallah, enggak kan, tapi barakallah. Semoga kita hidup penuh dengan rizki yang barokah. Hadirin jemaah yang berbahagia, ada ungkapan Arab yang populer, al-barakah fi bukuriha. Berkah itu ada di pagi hari. Jadi kalau kita mau berkah, bangunnya harus pagi-pagi. Subuh tidak kesiangan, tahajud bisa dilakukan. Di Jawa juga ada pepatah yang mengatakan rezekine ilang dipatok ayam. Rezekine ilang dipatok ayam artinya kalau kita bangunnya siang, rezekinya tidak banyak karena dipatok ayam. Kenapa di Jawa atau di Indonesia bilangnya ayam, di Arab bilangnya berkah? Nah, itu sesuai dengan kultur gitu ya. Karena setelah datangnya Islam, negeri-negeri Arab itu adalah negeri yang Islami.
Maka kalau kita belajar bahasa Arab, pasti yang dibaca adalah teks-teks keislaman, ya. Pasti teks-teks yang berkaitan dengan Al-Quran, yang berkaitan dengan hadis, yang berkaitan dengan kitab-kitab karya ulama. Begitu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, satu waktu setelah salat subuh pulang ke rumah, putrinya bernama Fatimah masih tertidur pulas, mungkin kecapean. Apa yang dilakukan oleh Rasul? Rasul berkata, "Wahai anakku, bangunlah, rezekimu saksikan dari Tuhanmu, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai, karena Allah memberi rezeki kepada hambanya antara terbit fajar sampai dengan terbit matahari." Jadi sampai sebelum duha tuh. Di situ pintu rezeki Allah sangat luar biasa. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Pertanyaannya adalah, apa itu rezeki? Para ulama menyimpulkan bahwa rezeki adalah kullu ma tantafi'u bihi mimma abahahu Allahu laka sawa'un kana malbusun aw mat'um, hatta zaujah rizqun, al-aulad wal banat rizqun, wasihah wasam'u wal aqlu aidan rizqun. Rizki adalah apapun yang bisa kita manfaatkan, yang bisa bermanfaat itu rizki. Ada minuman, ada makanan, ada istri, ada anak, ada kesehatan, ada pendengaran. Tapi mimma abahahullah, yang Allah bolehkan. Jadi kalau habis korupsi, alhamdulillah korupsi 2 miliar rezeki, bukan. Karena mimma abahahullah, apa yang dibolehkan oleh Allah. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, maka ada ungkapan bahwa rezeki terbaik itu kesehatan, rezeki terendah itu adalah uang. Ini agak ekstrim ya. Tapi ada juga yang bilang rezeki terbaik itu bukan hanya uang, tapi juga ada kesehatan, ada istri, ada anak, ada lingkungan, dan lain sebagainya. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, rezeki itu pun harus yang berkah. Apa itu berkah? Berkah adalah an-nama wa ziyadah wa sa'adah. Berkah itu secara bahasa tumbuh, tambah, dan membahagiakan. Rizki yang kita miliki kalau bisa tumbuh, bisa bertambah, bisa membahagiakan, itulah rizki yang berkah. Sementara menurut istilah rizki yang berkah itu adalah subutul khair al-ilahi fi syai'. Pastinya kebaikan Tuhan dalam sesuatu, itu namanya berkah. Jadi kalau kita punya rizki, dengan rizki itu kita ingin semakin dekat dengan Allah, itulah rizki yang berkah. Kita punya makanan, inginnya berbagi aja. Kita punya uang, inginnya sedekah terus. Gak boleh ada lihat kotak amal pengennya ngisi. Itu namanya rizki yang barokah. Kita punya kesehatan, inginnya bantu orang yang membutuhkan, dan lain sebagainya. Apapun itu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, itulah rizki yang barokah. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Jadi rizki itu bukan hanya uang, ini banyak sekali. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita membuka pintu rizki yang barokah. Para ulama menyimpulkan minimal ada 14 syarat agar kita bisa membuka pintu rizki yang berkah. Selama ini kita hanya dagang atau kerja, bisnis kerja itu yang menghasilkan rizki. Ternyata banyak. Yang pertama misalnya sholat wajib tepat waktu. Ini yang sholat wajib tepat waktu, insya Allah rizkinya berkah. Tadi rezekinya bisa jadi uangnya enggak terlalu banyak, uangnya pas-pasan, pas pengen mobil ada uangnya, pas pengen makan ada uangnya gitu ya. Uangnya pas-pasan, tetapi anaknya betul-betul solehah, tetangganya baik-baik misalnya.
Misalnya itu ya. Jadi macam-macam rezeki itu. Salat wajib tepat waktu. Yang kedua, zikir, istighfar dan bertaubat. Zikir selalu mengingat Allah, istighfar selalu memohon ampun, taubat selalu menyesali atas perbuatannya dan tidak mengulangi. Taubat dan nasuha. Yang ketiga, doa orang tua. Walaupun jauh tidak lupa, dia selalu minta kepada orang tua untuk doa. Itu doa orang tua itu sangat manjur dan mujarab. Yang keempat, bangun pagi. Sebagaimana tadi Nabi bersabda ya. Nabi bersabda ketika Fatimah belum bangun bahwa rezeki itu adanya antara terbit fajar sampai terbit matahari. Di situ. Yang kelima, bertakwa kepada Allah. Menjalankan perintah Allah, menjauhi apapun larangan Allah. Atau takwa dalam arti bahasa takut kepada Allah. Hanya takut kepada Allah, tidak takut kepada yang lain. Yang keenam, bersedekah. Sedekah itu tentunya luas. Kalau infak itu harus materi, kalau sedekah bisa non materi. Bahkan senyum pun adalah sedekah. Senyum kepada saudara, senyum kepada tetangga, senyum kepada orang yang ketemu kita, itu juga sedekah. Jangan menunjukkan masalah. Walaupun hidup penuh masalah, jangan tunjukkan masalah, tersenyumlah. Yang ketujuh, silaturahim. Silaturahim. Kalau sekarang ada silaturahim virtual, ada silaturahim standar konvensional. Silaturahim yang offline. Nah, itu bisa kita lakukan. Itu juga adalah pembuka pintu rezeki yang barokah. Yang kedelapan, berhijrah di jalan Allah. Kita berpindah dari yang buruk kepada yang baik, dari yang baik kepada yang lebih baik. Yang kesembilan, haji dan umroh. Walaupun agak mahal sekarang ya, mudah-mudahan nanti kembali lagi ke normal. Yang kesepuluh, bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Yang kedelapan, beribadah kepada Allah. Ibadah apapun mahdoh apapun bermahdoh. Yang ke-12, berkasih sayang kepada yang lemah dan yang miskin. Yang ke-13, berdagang. Berdagang karena 9/10 rezeki itu dari dagang. Tapi jangan semuanya buka warung, karena dagang itu bukan berarti buka warung. Kan pada hakikatnya guru juga dagang, pemimpin juga dagang, dagang kebijakan. Yang terakhir, menikah. Allah berfirman, barang siapa yang miskin kalau nikah, Allah akan kayakan. Kalau seandainya nikahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, marilah kita buka pintu rezeki yang barokah. Tadi ada yang rajin kerja, rajin dagang, tetapi ibadahnya kurang, maka ibadahnya tingkatkan. Kalau ibadahnya banyak, kerjanya malas, nah yang ditingkatkan adalah kerja dagangnya dan kegiatan-kegiatan yang lain yang mendatangkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amarna bi imtisali ma'muratihi wa jtina bi manhiyatihi muddatal hayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa alamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bi dukhulil jannah wa tawa'ada liman 'asahu bi dukhulil jahannam mahwa. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
وارض اللهم عن جميع الصحابة والقرابة من رسول الله أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أصلح ذات بينهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وأوزعهم على أهلك الذي أعهدت إليهم واجعلنا منهم وأتنا بدولة الإسلام بهدايتك ورحمتك الواسعة وتقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم